Pemirsa, terkait dengan penurunan harga BBM, Organda akan mengevaluasi pengaruhnya terhadap biaya operasional perusahaan-perusahaan anggotanya. Organda menilai kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM membingungkan pengusaha angkutan karena pengusaha angkutan mengaku kesulitan terkait penetapan tarif angkutan umum. Kami akan membahasnya pada pagi hari ini, pemirsa. Tetapi sebelum kita memulai perbincangan, akan kita simak dulu informasi mengenai dilema penyesuaian tarif angkutan. Pemerintah berharap turunnya harga BBM jenis premium dan solar yang diberlakukan pada Senin 19 Januari 2015 dini hari nanti berdampak terhadap penyesuaian kembali tarif angkutan. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan akan diberlakukan batas atas dan batas bawah tarif angkutan umum. Sehingga jika harga BBM sewaktu-waktu kembali naik, maka akan digunakan tarif batas atas. Sedangkan jika harga BBM turun, maka diberlakukan tarif batas bawah. Pembahasan penetapan tarif angkutan tersebut menurut Menko Perekonomian akan dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan. Tentang harga angkutan itu adalah wewenang pemerintah daerah. Untuk diketahui selama ini harga itu ada satu, karena kita tidak pernah melakukan yang seperti polusi seperti sekarang. Oleh sebab itu nanti Menteri Perhubungan akan merumuskan kebijakan dengan harga naik dan turun ini. Nanti akan ada kebijakan yang saya bayangkan adalah kebijakan batas atas dan batas bawah. Sehingga di waktu harga naik mereka itu akan menyesuaikan, di waktu harga minyak turun maka harga tarif bawah yang berlaku. Terkait dengan penurunan harga BBM, Organda akan mengevaluasi pengaruhnya terhadap biaya operasional perusahaan-perusahaan anggotanya. Ketua Organisasi Angkutan Darat, Safruan Sinungan menilai kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM membingungkan pengusaha angkutan. Karena menurutnya, pengusaha angkutan mengaku kesulitan terkait penetapan tarif angkutan umum. Sangat membingungkan pengusaha angkutan karena memang masalahnya tidak gampang menurunkan tarif ini, karena tarif ini tidak hanya berdasarkan BBM. Pengaruh terhadap harga tarif itu itu hanya sekitar 17% pengaruh BBM. Nah, premium dilepas di harga pasar. Ini terus terang yang konsumsi terbesar itu ada di taksi sama angkot ya. Hampir seluruh Indonesia demikian. Tarif nanti kita harapkan tidak ada lagi unsur-unsur politis dalam tarif. Jadi masyarakat juga mesti siap menghadapi perubahan ini gitu ya. Jadi kita akan berhitung sesuai dengan situasi pasar. Meskipun tarif angkutan umum penumpang kemungkinan diturunkan, tarif angkutan logistik atau barang diperkirakan akan sulit turun dari tarif yang sudah berlaku saat ini. Seiring dengan rencana Organda yang akan merumuskan ulang harga angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membicarakan penyesuaian tarif angkutan tersebut Senin besok. Kita Senin udah akan panggil Organda, saya minta kepala dinas untuk diskusikan. Harusnya logikanya harus ikut turun kan. Nah itu aja sih. Sementara itu, rencana penyesuaian tarif angkutan akibat penurunan kembali harga BBM ditanggapi beragam oleh para pengemudi angkutan umum. Mereka akan menurunkan tarif angkutan umum jika ada keputusan dari Organda atau Dinas Perhubungan. Kalau tarif naik, kalau tarif turun ya turun. Memang kalau bensin turun ya pendapatan saya juga berkurang sih Bu, gitu. Saya sebagai pengemudi dikomplain sama penumpang, sedangkan tarif masih begini. Untuk saya sebagai karyawan harus bagaimana? Saya nggak punya wewenang segalanya. Karena tarif juga belum diturunkan dari pemerintah, ya kami tidak berani sewenang-wenang menurunkan tarif ongkos itu. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan utama bagi Organda dalam menentukan tarif angkutan. Antara lain, penurunan harga BBM dan harga suku cadang kendaraan bermotor yang bergantung pada nilai tukar dan negosiasi dengan pihak regulator. Tim Liputan Metro TV.
Baik, kita akan membahasnya langsung pemirsa. Sudah ada dua narasumber. Yang di sebelah saya ada pakar tata ruang Pak Yayat Supriyatna dan juga ada pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Pak Daryatmo. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Pak Daryatmo, sudah ada keluhan belum ini dari konsumen? BBM turun, belum turun-turun ini harga, apalagi sudah dari 1 Januari sebenarnya harga atau BBM turun, tapi tarif angkutan kita tahu di Jakarta belum ada turun. Ya, keluhan dalam pengertian formal tertulis belum, tapi di sosial media sudah banyak yang mempertanyakan himbauan pemerintah untuk menurunkan harga termasuk angkutan umum pasca penurunan BBM gitu. Jadi artinya memang dalam konteks harga ini ada dua kan, harga yang pricing policy yang dalam kendali pemerintah termasuk angkutan umum perkotaan. Yang kedua, harga yang dilepas ke mekanisme pasar. Mestinya pemerintah bisa menurunkan harga yang pricing policy-nya di bawah kendali pemerintah. Cuma memang khusus untuk angkutan umum itu ada beberapa masalah. Yang pertama adalah kebanyakan khususnya untuk angkutan perkotaan itu perorangan, sehingga Pemda itu susah sekali melakukan law enforcement. Jadi Pemda itu membuat aturan penurunan tarif tapi tidak efektif. Karena artinya meskipun peraturan ada tetapi di lapangan berbeda sekali karena masing-masing sopir punya yang berbeda. Pak Daryatmo, ngomong-ngomong mengenai angkutan umum, pastinya kita selalu identik dengan Kota Bogor yang disebut sebagai yang punya julukan ya, kota 1000 angkot, sejuta malah, sejuta angkot. Tetapi memang ini merupakan satu-satunya kota yang ketika pada 1 Januari kemarin menurunkan harga BBM, yang langsung wali kotanya mengeluarkan SK begitu ya untuk menurunkan tarif angkutan umum. Nah, sekarang bagaimana di sana? Kita langsung bergabung dulu dengan rekan kami Yasmin. Dengan adanya penurunan harga BBM, apakah tarif angkot di sana juga turun, Yasmin? Ya Zakia, memang pada 3 hari lalu Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak kembali turun. Dan memang turunnya harga BBM ini tentunya berdampak pada beberapa hal, seperti kita juga berkaca pada bulan November 2014 lalu, di mana Presiden Joko Widodo juga pernah mengumumkan kenaikan harga BBM dan langsung berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum, kenaikan harga sembako dan juga kenaikan harga ikan karena nelayan juga membutuhkan adanya BBM yang lebih dibutuhkan lagi. Dan juga Zakia, saat ini saya sudah berada di Bogor, tepatnya di Terminal Baranang Siang, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu pengemudi angkutan umum di sini, yaitu Bapak Andi Santoso. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak, ini 3 hari lalu Presiden baru saja mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak itu kembali turun. Bagaimana dengan tarif angkutan umum di sini? Ya, mau nggak mau ya kita nurunkan tarifnya kalau bensinnya turun. Tapi sudah diterapkan belum? Belum, masalahnya kan ini belum turun masalahnya. Kalau udah turun baru kita turunkan ongkosnya. Sudah ada rencana, kalau sekarang tarif angkotnya berapa, mau jadi berapa? Mungkin ya biasanya 3,5, mungkin jadi 3.000. Yang 3.000 jadi 2,5 gitu. Kalau sekarang Bapak sendiri berapa menerapkan? Ya ada yang ngasih 3.000, ada yang ngasih 3,5. Itu memang perilaku penumpang itu bagaimana? Ya gitu penumpang perilakunya. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya seperti yang bayar ongkos ya kadang-kadang nggak sesuai tarifnya gitu. Udah ongkos 3,5 dia masih bayar 3.000. Ya kita terima aja. Gitu. Iya Pak, kalau sekarang udah ada ini belum Pak, perintah dari atasan mungkin untuk menurunkan tarif? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Tapi kalau Bapak sendiri akan kira-kiranya? Kira-kira kalau benar-benar bensinnya turun ya kita bisa nurunkan tarifnya. Soalnya sekarang belum turun bensinnya kan, kalau kita turunkan kita kan tekor. Gitu. Karena tadi Bapak juga sempat bilang katanya setoran itu akan turun juga atau akan naik juga, itu gimana Pak? Bisa dijelasin nggak? Kalau masalah setoran itu kebijaksanaan yang punya mobil. Ada yang mau ya, kalau nongkrong bensinnya naik ya setoran naik, kan dia alasannya kan onderdil yang mahal. Tuh.
Dan lagi kita juga kebijaksanaan juga sama supir kan mau nggak mau kita ya nambahi gitu. Jadi kerjasamanya gitu. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Ya, udah ini. Demikian Zakia yang dapat kami laporkan dari Terminal Baranang Siang Bogor, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Yasmin, Alvina atas informasinya. Tadi kita sudah lihat Pak Yayat juga termasuk salah satu yang ikut ya menggodok bagaimana penurunan harga tarif angkutan ketika di Bogor pada 1 Januari kemarin. Gimana implementasinya? Begini, sebetulnya saya hanya sempat bertanya ke Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, apakah akan dilakukan penurunan? Iya, dilakukan penurunan tarif sebesar Rp500. Jadi ketika tarif BBM naik menjadi 8.500 pada waktu itu, ada kenaikan 500, ketika turun jadi 7.600, diturunkan melalui SK Wali Kota. Tetapi memang seperti katakan tadi, antara peraturan pemerintah dengan praktek di lapangan pasti itu kan berbeda. Karena pertanyaan paling sederhana adalah apakah angkutan umum ini sebetulnya bisnis atau penugasan atau pelayanan. Kalau dia bisnis pasti hitungannya hitung-hitungan untung rugi. Kalau yang ada di Indonesia saat ini? Nah, ini tidak jelas nih. Karena pemerintah melalui peraturan pasti menggunakan penugasan dan pelayanan. Tapi pemerintah tidak mengintervensi, tidak membantu pengusaha, tidak menyediakan onderdil, subsidi, lepas mekanisme pasar. Ketika pemerintah menaikkan salah satu komponen dari biaya langsung dari angkutan umum itu, ya kan? Terus tiba-tiba pemerintah tidak membantu lainnya. Nah, pengusaha kan mengatakan, loh, komponen utamanya itu bukan hanya bahan bakar. Ada komponen-komponen lainnya yang menyebabkan suku cadang, awak, dan belum lagi banyak hantu-hantunya di angkutan ini. Pungutan di jalan, atau pungutan setia setiap tikungan. Tapi kalau harga BBM itu berapa persen dalam komponen untuk penentuan tarif ya, angkutan? Kalau dihitung rata-rata kan ada mungkin sekitar 10-20%. 10%, artinya tidak besar sebenarnya. Tidak besar sebetulnya, tapi yang paling tidak. Tapi kenapa selalu menjerit-jerit begitu BBM naik, kesannya jadi harus menaikkan tarif BBM? Pertama kan gini, mungkin komponen upah, supirnya kan. Kemudian ada komponen dari onderdil yang kadang-kadang dengan kenaikan dolar saja itu membuat impor harga lebih tinggi dan itu kan tidak pernah terpantau. Jadi komponen-komponen total ini harusnya kan dihitung, kemudian diperkirakan berapa mana sebetulnya jarak per kilometer yang harus dibayar. Jadi harus ada harga dasar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ketika pengguna atau operator dipaksa turun, padahal ada komponen mereka yang mereka anggap bahwa ini sebetulnya harga realnya berapa sebetulnya. Ini sebetulnya harus ada titik temu. Dan masyarakat melihat ketika terjadi perbedaan ini, dalam praktek di lapangan itu ada namanya tarif kompromi. Jadi mereka selalu harusnya membayar, kayak tadi ya dikatakan oleh salah satu sopir tadi, harusnya 3.500 hanya membayar 3.000 tarif kompromi. Jadi kadang-kadang dalam praktek real di lapangan, tarif itu lebih banyak. Artinya Pak Yayat yang dikatakan Organda ketika kemarin 1 Januari harusnya ketika BBM turun mereka tidak mau menurunkan BBM dengan alasan bukan BBM saja, karena salah satu juga suku cadang yang tinggi, mengingat dolar saat ini tinggi, cukup masuk akal ya. Sebetulnya cukup masuk akal. Dalam konteks sebetulnya harus transparan nih. Masyarakat pun harus memahami berapa sebetulnya. Tetapi bukannya tidak mungkin untuk tidak diturunkan tarif ini? Bukan tidak mungkin. Berapa kisarannya nanti kita akan tanyain juga ke Pak Dayatpo. Setelah jeda ini pemirsa, kami akan kembali, tetap bersama kami di Bincang Pagi.